Tolong carikan rumah yang dekat dari kantor. Tidak usah yang terlalu besar, yang penting nyaman. Sewa sekalian untuk 2 atau 3 tahun. Arumi pernah mendengar Harsa bicara seperti itu di telepon. Tapi dia tidak terlalu fokus dan lekas lupa. Pikirnya Harsa sedang mencarikan rumah untuk kolega atau saudara jauhnya. Harsa pernah beberapa kali dimintai pertolongan seperti itu oleh temannya. Hingga Arumi tak merasa curiga. Tapi pesan dari nomor tadi kenal ini seperti sedang menarik percakapan itu kembali. Arumi merasa ada yang Harsa sembunyikan. Tapi dia pula tidak ingin menaruh curiga. Mereka tidak terbiasa saling menyimpan rahasia. Dia percaya Harsa seperti lelaki itu mempercayainya. Bagi Arumi, Harsa adalah suami yang baik, teman bicara yang asik sekaligus penasehat paling netral. Mereka telah berkenalan hampir separuh usia. Arumi adalah putri sahabat baiknya Nali. Selain itu, mereka pernah bersekolah di SMP yang sama. Meski tidak satu tingkat, Harsa 2 tahun di atas Arumi. Rumah tangga mereka terasa sempurna. Tidak ada ujian yang berat selain sulitnya mendapatkan keturunan. Tapi selama mereka saling mendukung, semuanya terasa baik-baik saja. Ada pesan masuk. Dah, maaf tadi aku gak sengaja membukanya. Arumi memberikan ponsel ke tangan Harsa. Lelaki itu menerima dengan tangan yang masih setengah basah. Dadanya berdegup kencang ketika membaca pesan dari Elea. Bukan khawatir pada rahasia itu, tapi lebih kepada menjaga perasaan Arumi. Tapi sepertinya perempuan itu tak terlalu serius menanggapi pesan yang sempat dibacanya itu. Aku turun dulu. Dah, lekaslah bersiap-siap dan sarapan. Oke sayang. Sepeninggal Arumi, Harsa selalu memakai setelan yang biasa dia kenakan untuk bekerja. Setelahnya semua berjalan senormal biasa. Mereka menghabiskan menu sarapan sembari membahas hal-hal yang tak terlalu serius. Setelah Harsa benar-benar berangkat dari rumah, Arumi mengambil kunci mobil dan berniat menyusul laki itu. Rasa penasaran dalam dada harus dia selesaikan dengan caranya sendiri. Lain kali jangan hubungi saya sebelum saya menghubungi kamu. Harsa mengetikkan pesan itu untuk Elea. Kemarin-kemarin dia lupa memberitahu perempuan muda itu tentang peraturan yang harus mereka sepakati. Iya, Pak, maaf. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Sebentar lagi saya sampai di rumah kamu. Saya harap kamu sudah bersiap karena saya tidak bisa menunggu lama. Ada rapat penting yang harus saya hadiri pukul 10 nanti. Baik, Pak. Saya sudah siap dan menunggu di ujung gang. Bapak tidak perlu menjemput sampai ke rumah, oke? Setelahnya Harsa melajukan mobil dengan kecepatan seperti biasa. Arumi menyusul, namun perempuan itu kehilangan jejak suaminya selama beberapa menit. Tapi Arumi tidak kehilangan akal setelah mengantre untuk mengisi BBM. Dia kembali mengecek GPS mobil Harsa melalui ponselnya. Kenapa menunggu di tempat seperti ini? Harsa bilang seperti itu ketika Elea baru saja duduk di samping kemudi. Gadis itu tampak canggung, ragu-ragu menjawab pertanyaan Harsa. Saya tidak ingin Bapak mendapatkan masalah jika bertemu dengan ibu tiri saya. Hati-hati, Elea bicara. Sebenarnya dia tidak ingin Harsa tahu lebih banyak tentang keluarganya. Dia tidak ingin dianggap sedang menjual kesedihan. Harsa mengembuskan napas panjang untuk menyudahi pembicaraan itu. Dia hanya butuh Elea untuk melahirkan anaknya. Tentang keluarga perempuan itu, dia sama sekali tidak peduli. Ibu sudah tahu tentang saya, Pak.
Pertanyaan itu lagi. Elea seperti ingin Harsa segera memberitahu istrinya. Mengapa kamu selalu menanyakan hal yang sama? Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Pak, saya hanya takut dianggap sebagai perebut suami orang. Saya ingin ibu mengetahui semua ini lebih awal, agar tidak menimbulkan keributan di kemudian hari. Lagi pula, saya sangat tahu posisi saya. Pak, setelah anak ini lahir, saya harus menghilang. Begitu kan, Pak? Harsa diam saja, meski dalam hati dia merasa senang karena Elea masih mengingat perjanjian mereka. Setelah anakmu lahir, kamu bisa sekolah lagi. Aku bisa mengantarmu sampai meraih gelar S3, bahkan bisa lebih dari itu jika kamu mampu. Gantian Elea yang membisu. Ada rasa senang di dalam hatinya mendengar kalimat Harsa. Sekolah tinggi memang impiannya sejak lama. Bertahan dengan gelar D3 di zaman serba sulit seperti ini tentu tak banyak membantu. Elea harus menapaki jenjang yang lebih tinggi jika ingin mengubah nasib. Dia akan membuktikan kepada ayah dan ibu tirinya bahwa dia bisa tanpa bantuan mereka berdua. Terima kasih, Pak. Elea mengatakan hal itu dengan hati yang hangat. Dia tahu Harsa akan memberikan kehidupan yang layak untuk bayinya kelak. Karena itu, Elea tidak khawatir jika harus menyerahkan anaknya kepada Harsa. Lagi pula, Elea tahu bahwa Harsa dan Arumi kesulitan mendapatkan keturunan. Tentu hal ini akan menguntungkan untuk bayi yang Elea lahirkan nanti. Bersamaan dengan percakapan yang selesai itu, mobil yang Harsa kemudikan berhenti di ujung blok. Elea lekas turun untuk menurunkan barang-barang bawaannya. Perempuan itu hanya membawa satu ransel dan tas jinjing plastik yang memiliki resleting. Tidak ada koper layaknya orang yang akan pindahan. Lagi pula, Elea tidak punya banyak baju untuk dibawa serta. Hampir semua pakaiannya usang dan ketinggalan zaman. Elea tidak memiliki uang yang cukup untuk sering-sering berbelanja pakaian. Tidak usah melakukannya. El, biar saya saja. Suara Harsa membuat Elea menjeda langkah. Dia merasa berharga karena diperlakukan seperti itu. Sedangkan Harsa melakukannya karena menjaga kandungan Elea agar baik-baik saja.